Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah sampai di tempat yang dituju, Agam, Baby, dan Joe berjalan masuk ke dalam hotel. Mereka bertiga menuju ruangan khusus yang sudah dipesan oleh perusahaan milik keluarga Matteo. Kau tunggu di luar, nanti setelah meeting selesai, aku akan menghubungimu, ucap Agam saat ia ingin masuk ke dalam ruangan. Baby menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Kenapa kau diam saja? Tanya Agam saat melihat Baby hanya menganggukkan kepalanya. Tuan, bukankah Anda yang menyuruh Nana Baby untuk diam? Jonathan yang menjawab pertanyaan Tuan Agam. Agam menghela nafasnya saat teringat sesuatu. Bicaralah. Akhirnya aku boleh bicara juga. Kau tahu, dari tadi mulutku ini rasanya gatal sekali ingin berbicara. Tapi, pergilah. Agam memotong perkataan Baby sembari mengusir gadis itu dengan tangannya. Ya ampun, aku ini baru saja ingin bicara denganmu, tapi kau justru... Perkataan Baby terhenti saat melihat sosok tampan pujaan hatinya itu masuk ke dalam ruangan bersama dengan Jonathan. Baby, bagaimana bisa kau mencintai pria seperti itu? Ia pun memilih pergi dari tempat tersebut dengan sejuta rasa kesal di hatinya. Ingin sekali Baby mengumpat Agam dengan kasar, namun tidak bisa dilakukannya karena terlalu besar rasa cinta di hatinya. Brooke, maaf. Baby mengambil tas wanita yang tidak sengaja ia tabrak saat mereka bersamaan masuk ke dalam pintu lift. Tidak apa-apa, wanita itu mengambil tasnya dengan senyum di bibirnya. Mereka berdua pun masuk ke dalam pintu lift lalu menekan nomor lantai yang sama pula. Wah, tujuan kita sama. Baby memulai pembicaraan. Ya, wanita itu tersenyum sembari sibuk mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Setelah mendapatkannya, ia pun mengirimkan pesan singkat pada seseorang, lalu kembali menatap pada gadis yang ada di sampingnya. Kau menginap di sini? Tanyanya. Tidak, aku hanya menemani kekasihku yang sedang meeting, jawab Baby dengan tersenyum geli saat mengatakan kata kekasih pada sosok Agam. Oh iya, siapa namamu? Tanya Baby. Kenalkan, namaku... Ting. Suara pintu lift terbuka, membuat keduanya keluar, dan saat wanita itu ingin mengatakan namanya yang belum sempat ia katakan, ponsel yang ada di genggamannya berbunyi dan dengan segera ia mengangkatnya, sembari mengucapkan kata maaf pada gadis di sampingnya karena tidak bisa melanjutkan perbincangan mereka. Kenapa semua orang terlihat sangat sibuk? Baby menghela nafasnya saat menatap punggung wanita tersebut menjauh dari pandangan matanya. 1,5 jam kemudian, Agam yang telah selesai meeting mengambil ponselnya untuk menghubungi Baby. Namun sudah 3 kali sambungan teleponnya tidak juga diangkat oleh gadis itu. Di mana dia? Geram Agam dengan wajah yang kesal karena saat ini dirinya sedang terburu-buru untuk datang ke acara pertemuan berikutnya. Joe, kita pergi sekarang. Tapi Tuan, Nona Baby, biarkan saja, dia bisa pulang sendiri, sahut Agam dengan raut wajah datarnya, lalu berjalan dengan langkah tegap keluar dari hotel. Ada apa dengan Tuan Dulu dia sangat baik dengan Nona Baby, tapi kenapa sekarang dia berubah? Jonathan bergumam dalam hati, karena setahu dirinya, Tuan Agam itu selalu bersikap baik terhadap semua wanita. Joe, kau atur ulang kegiatan sore ini, karena kedua orang tuaku akan datang. Baik, Tuan. Dan di saat Agam dan Jonathan hendak masuk ke dalam mobil, mereka dikejutkan oleh suara cempreng seorang wanita dari arah belakang. Kenapa aku ditinggal? Protes Baby dengan wajah yang ditekuk dan bibir yang mengerucut tajam. Agam hanya diam menatap bibir mungil milik Baby yang terdapat noda coklat di pinggirnya, dan tanpa sadar tangannya menyentuh bibir mungil itu untuk menghapus noda coklat tersebut. Kau habis makan apa? Kenapa sampai berantakan seperti ini? Agam menatap wajah Baby dengan tangan yang masih menyentuh bibir gadis itu. Mendapatkan perlakuan yang romantis dari seorang Agam Matteo membuat wajah Baby tersipu malu.
dan tanpa sadar mengucapkan kata sakral yang seharusnya ia pendam dalam hati. "Love you, ucap Baby, lalu refleks menutup mulut dengan kedua tangannya. "Apa? Tadi kau bilang apa?" tanya Agam dengan wajah yang terkejut. Baby menjawab dengan gelengan kepala. "Nona Baby tadi berkata love you, sahut Yonatan dengan ekspresi datarnya yang membuat Tuan Agam dan Nona Baby menatap dirinya dengan tatapan yang tajam. "Apa yang aku katakan salah?" tanya Joe, karena ia merasa apa yang diucapkannya itu benar. "Joe, masuk ke dalam mobil," perintah Agam. Ia lalu menatap tajam pada gadis yang ada di hadapannya setelah melihat asistennya masuk ke dalam mobil. "Baby, apa kau sadar apa yang tadi kau ucapkan?" Baby hanya diam, tidak berani menjawab pertanyaan Agam. "Jawab aku," sentak Agam. Aku sadar," Baby menjawab dengan menundukkan kepalanya. "Kalau kau sadar, kau pasti tahu kalau itu salah. Jadi jangan pernah mengatakan hal itu lagi." Agam hendak masuk ke dalam mobilnya. "Tunggu, Baby menarik tangan sepupunya. "Kenapa rasa cintaku kau bilang salah? Di mana letak kesalahannya?" Agam menghela nafasnya dengan kasar. "Apa kau lupa? Kita ini bersaudara. Lagi pula kau itu sudah aku anggap seperti adikku sendiri," jelas Agam. "Tapi aku bukan adikmu, dan kita ini hanya saudara sepupu, dan tidak ada larangan bagi kita untuk saling mencintai," ucap Baby dengan lantang. "Kau," Agam mengepalkan kedua tangannya untuk menahan emosinya, karena bagaimanapun gadis yang ada di hadapannya itu adalah adik dari Boy Arbeto. "Baiklah, kalau kau merasa tidak ada larangan bagi kita untuk saling mencintai, tapi sayangnya aku tidak mencintaimu," ucap Agam penuh penekanan di setiap perkataannya. "Kenapa kau tidak mencintai aku?" tanya Baby dengan menautkan kedua alisnya. "Sudah aku katakan, karena kau sudah aku anggap seperti adikku sendiri." Lagi-lagi Agam menghela nafasnya dengan kasar. "Tapi aku mencintaimu." Baby menatap wajah tampan di hadapannya dengan penuh harap. "Apa yang kau punya sehingga berani mencintai aku?" tanya Agam dengan dingin dan tajam. "Yang aku punya," Baby berpikir sesaat lalu tersenyum. "Aku cantik, aku terkenal, dan kekayaanku sangat banyak." Agam tertawa sinis. "Tapi bagiku wajahmu jelek, nama dan kekayaan itu milik keluargamu, dan tanpa mereka kau bukan siapa-siapa." Setelah mengatakan itu, Agam segera masuk ke dalam mobilnya, lalu menyuruh Jonathan untuk menjalankan kendaraan mereka, meninggalkan Baby yang masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang terkejut. "Wajahku jelek." Dengan segera Baby membuka tasnya untuk mengambil cermin kecil yang selalu ia bawa. Ya ampun, wajah secantik ini dibilang jelek. Dan tadi dia bilang apa? Nama dan kekayaan yang aku punya milik keluargaku. Baby mendengus kesal menatap mobil yang ditumpangi oleh Agam yang sudah pergi menjauh entah kemana. Ia pun segera pergi dari tempat tersebut dengan segala umpatan yang ada di dalam hatinya. "Jangan kau pikir menolak cintaku dengan perkataan kasar seperti tadi membuat aku mundur untuk mendapatkan cintamu. Karena di dalam kamus hidupku tidak ada kata menyerah," ucap Baby dengan penuh semangat. Lalu ia mendengar suara tepuk tangan seseorang. "Wow, aku suka dengan semangat yang kau punya itu." Dek. Baby yang terkejut langsung menatap ke arah sumber suara dan baru menyadari jika di sampingnya ada seorang pria yang berdiri. Pria tampan dengan tinggi kurang lebih 170 cm itu membuka kacamata hitamnya dan menatap dirinya dengan tersenyum. "Kau siapa?" Baby menelisik pria tersebut dari atas sampai bawah. "Aku?" Ia menunjuk dirinya sendiri lalu tersenyum. "Aku rasa namaku tidaklah penting." "Ya memang namamu tidak penting," sahut Baby dengan ketus. Lalu mengambil ponselnya untuk mengirimkan pesan singkat pada Liam agar menjemput dirinya. "Tapi namamu penting, boleh aku tahu siapa namamu?" Pria itu mengulurkan tangannya. Dengan ragu-ragu Baby menerima uluran tangan tersebut. "Lea," ucap Baby dengan berbohong. "Nama yang cantik, secantik orangnya."
Pria itu terus menatap gadis di sampingnya. Percayalah Nona Lea, siapapun pria yang sudah menolak cintamu pasti akan menyesal. Tentu saja dia akan menyesal sudah menolak wanita secantik diriku, sahut Baby dengan penuh percaya diri. Membuat pria itu tertawa sambil menggelengkan kepalanya, karena baru kali ini ia melihat seorang gadis yang penuh percaya diri. Baiklah Nona Lea, aku harus pergi dulu karena mobilku sudah datang. Pria itu memakai kacamata hitamnya lalu membuka pintu mobilnya. Tunggu. Baby menahan pria tampan itu. Kau tidak boleh pergi dari tempat ini karena yang harus pergi duluan itu aku. Baby mengambil kacamata yang selalu ia bawa di dalam tasnya, lalu mengenakannya sambil berjalan meninggalkan pria yang ia sendiri tidak tahu siapa namanya. Menarik, pria itu menatap punggung gadis cantik tersebut dengan senyum di bibirnya. Jika aku bertemu lagi denganmu, maka tidak akan pernah kulepaskan.